Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus dari kelas 81. Saya akan membahas bab 4, yaitu Computational Thinking untuk persoalan komputasi. A. Berpikir komputasional atau Computational Thinking. Computational Thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper pada tahun 1980. Menurut Janet, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi diwakili dalam bentuk yang dapat secara efektif dilakukan oleh agen pengelola informasi. 1. Pemikiran komputasional. Sebelum mengaplikasikan berpikir secara komputasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer, yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah abstraksi. B. Mengekspresikan solusi otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi analisis. 2. Teknik computational thinking. Computational thinking (CT) adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software programmer secara masif, tetapi untuk mengenalkan computational thinking sejak dini kepada siswa. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Misalnya, machine learning telah mengubah bagaimana ilmu statistika dimanfaatkan. Sedangkan dalam bidang ilmu biologi, data mining, yang merupakan konsep komputasi, dapat melakukan pencarian pada sejumlah besar data untuk menemukan pola-pola. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisir dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Adapun langkah-langkah dalam dekomposisi sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susun daftar komponen-komponen penyusun utama. 3. Buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan algoritma. 5. Selesai setiap bagian-bagian kecil hingga detail. B. Pengenalan pola pattern recognition. Pattern recognition pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali pola kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dalam masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Mengapa pola itu penting? Karena pola dapat memudahkan memecahkan masalah. Semakin banyak pola semakin mudah pula memecahkan masalah. Adapun pengenalan pola sebagai berikut. 1. Sintaks. Pendekatan dengan menggunakan aturan tertentu. 2. Statistik. Pendekatan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. 3. Jaringan saraf tiruan. Metode yang menggabungkan metode sintaks dan statistik.
yaitu mengenali objek dari ciri-ciri fisik yang jelas kemudian mengambil kesimpulan. C. Abstraksi. Dalam computational thinking, abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program. Metodenya berubah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Dalam mengabstraksi data, kemampuan untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalah sangat dibutuhkan. Adapun langkah-langkah dari proses abstraksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan submasalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut. Seberapa besar dampak dari submasalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tak penting. D. Algoritma. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan, karena mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema flowchart, diagram alur. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Salah satu aspek terpenting dari perancangan algoritma adalah membuat algoritma yang berjalan dengan efisien. Langkah-langkah dalam pemikiran algoritma, yaitu 1. Defini masalah. 2. Pengembangan model. 3. Spesifikasi algoritma. 4. Merancang sebuah algoritma. 5. Memeriksa kebenaran algoritma. 6. Analisis algoritma. 7. Implementasi algoritma. 8. Pengujian algoritma. 9. Persiapan dokumentasi. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Thanks you for watching. See you.